mungkin nanti ke BPN kasih tahu yang terima kasih untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, mohon maaf atas keterlambatan kedatangan kami, Pak, karena mendadak Bapak Kanwil memerintahkan kami jam 1:30 malam tadi kami jadi pada Aceh. Yang terhormat Bapak Ketua Dewan, Bapak Ketua Komisi 1 dan para anggota Dewan yang terhormat. Kemudian Bapak-bapak kalau di sini apa ya sana? Satu penghulu, tokoh-tokoh masyarakat dan berhadir semua. Pertama-tama salam dari Bapak Kanwil. Sejatinya beliau akan menghadiri langsung karena memang ini cukup menjadi atensi kami bersama, Pak. Dan ini sudah sampai ke KSP, Pak, ya. Kebetulan beliau hari Senin lusa akan ke Aceh Timur terkait dengan tanah pembataan, Pak. Jadi memang sama-sama urgent, Pak. Jadi beliau mewakilkan kepada kami untuk menyampaikan kronologis, Pak. Kebetulan sudah ada, nanti kami bacakan, Pak, ya. Baik, yang terhormat Bapak sekalian, kronologis pembaruan hak guna usaha PP Desa Jaya Jalur Jambu atas tanah di Kabupaten Aceh Kamiang, Provinsi Aceh. Perusahaan telah memasukkan surat permohonan pembaruan hak guna usaha nomor 021 DJAL 3/2012 tanggal 25 September 2014 dari Direktur Kemah PT Desa yaitu Tengku Raffi SE yang disertai dengan lampiran dokumen sebagai berikut: fotokopi akta pembelian, Pak, kemudian fotokopi keputusan Bupati Aceh Kamiang nomor 169 tahun 2012 tentang pemberian izin lokasi untuk perkebunan kelapa sawit PT Desa Jaya Aludam Kecamatan Badak Pusaka tanggal 19 Maret 2012. Kemudian fotokopi rekomendasi Bupati Aceh Kamiang nomor 525/7506 tanggal 26 Juli 2012. Kemudian fotokopi perkembangan teknis pertanahan dalam penerbitan izin lokasi kantor pertanahan Kabupaten Aceh Kamiang nomor 76.4 tanggal 2 Maret 2012. Kemudian fotokopi pertimbangan teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Kamiang nomor 525/1398/2012 tanggal bulan Juni 2012. Kemudian fotokopi surat keterangan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Kamiang nomor 134/2010 tanggal 30/2020 tentang klasifikasi kelas kebun. Kemudian fotokopi sertifikat hak guna usaha nomor 01. Fotokopi surat keterangan pendaftaran tanah nomor 17/2014 tanggal 19 Agustus 2014. Fotokopi tanda daftar perusahaan nomor 011410100281 tanggal 5 Juni 2007. Fotokopi surat izin usaha perdagangan Siut Menengah nomor 0210114 PM 76/2007 tanggal 05 Juni 2007. Fotokopi surat izin tempat usaha nomor 505 KP2TSB tanggal 31 Mei 2012. Fotokopi nomor pokok wajib pajak PT Desa Aludam Jambu, fotokopi tanda penduduk pemohon atas nama Tengku Raffi SE, fotokopi SPPT PBB tahun 2014 atas nama PT Desa Jaya Aludam Jambu, fotokopi akte pernyataan nomor 39 tanggal 18 Agustus 2014, surat pernyataan kesanggupan melakukan CSR tanggal 1 Agustus 2014. Kemudian dilakukan pemeriksaan dan penelitian berkas dokumen permohonan baik data fisik
dan dirilis oleh pejabat yang berwenang Kanwil BPN Aceh setelah dirasakan telah cukup berkas tersebut sesuai dengan ketentuan berlaku, maka dilakukan pemeriksaan tanah dalam rangka penetapan hak penguasa dilakukan oleh Panitia B, di mana hasil tersebut sebagai berikut. Perusahaan PT Desa Jaya Alur Jambu adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan akta nipo di hadapan Hajah Fatila SH MKN, notaris di Deli Serdang dengan nomor 01 tanggal 2 Mei 2006 yang telah disahkan berdasarkan surat keputusan Menkumham dan Hak Asasi Menkumham Republik Indonesia nomor C07728-101-2007 tanggal 27 Desember 2000. Riwayat tanah Bapak, bahwa tanah yang dimohon oleh perusahaan berstatus ex-HGU nomor 24 di mana telah berakhir tanggal 23 Agustus 1988 sehingga menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan berada dalam kawasan budidaya non-kehutanan areal penggunaan lain APL yang terbebas dari garapan masyarakat sesuai dengan peraturan daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam nomor 9 tahun 1995 tentang rencana tata ruang wilayah dan dipergunakan untuk kebun kelapa sawit. Data fisik. Kemampuan tanah dengan topografi landai sampai berbukit. Penggunaan tanah yang dimohon saat ini akan dipergunakan untuk perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan peraturan daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam nomor 9 tahun 1999 tentang rencana tata ruang wilayah, tanah yang dimohon termasuk kawasan budidaya non kehutanan. Berdasarkan keputusan Gubernur Provinsi nomor 19 tahun 1999 tentang penyesuaian arahan fungsi hutan ke dalam rencana tata ruang wilayah provinsi dan keputusan Menteri Kehutanan nomor 170 tahun 2000 tentang penunjukan kawasan hutan dan perairan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tanah yang dimohon berada di area penggunaan lain. Telah dilakukan pengukuran di Desa Serba, Perupuk, Batang Ara, Alur Jambu, Blangkadis, dan Aras 9 Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah nomor 04/2010 tanggal 1 Februari 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh. Total keseluruhan seluas 898,54 hektar. Data administrasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapang yang telah dilakukan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah B, lokasi tanah yang dimohon pembaruan hak guna usaha oleh perusahaan PT Desa Jaya Alur Jambu terletak di Desa Serba, Perupuk, Batang Ara, Alur Jambu, Blangkandis, dan Aras 9 Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, berjarak dari kecamatan lebih kurang 5 km berbatas dengan utara kebun masyarakat, timur kebun masyarakat, selatan kebun masyarakat, barat kebun masyarakat. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Panitia B dan telah diperiksa sesuai ketentuan yang berlaku dan telah cukup kelengkapan berkas, maka berkas permohonan tersebut dikirim ke Kementerian Agraria Jakarta. Setelah itu Kementerian Agraria dan Badan Pertanahan Nasional telah meneliti ke Kanwil Aceh terkait pengembalian permohonan berkas pembaruan hak guna usaha dengan surat nomor 641-14.3/302/2015 tanggal 12 Februari 2015, surat nomor 2805-14-3/414-6/2016 tanggal 20 Juni 2016. Lalu Kanwil BPN Aceh membalas surat nomor 801-1911-10/2016 tanggal 6 Oktober 2016 dan surat nomor 10-06-1911-12/2016 tanggal 20 Oktober beserta lampiran kemudian Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan menyurati kembali ke Kanwil dengan tanggal 12 Juni 2017 dan terakhir Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional menyurati nomor 3549/409/2017 tanggal 29/9/2017 terkait pengembalian berkas permohonan tersebut. Jadi berkasnya dikembalikan ke Kanwil, Pak. Dalam proses permohonan pembaruan hak guna usaha tersebut terjadi adanya masalah internal di perusahaan dengan masuknya surat advokat pengacara Arif Abdillah Esa yang merupakan kuasa hukum dari ahli waris almarhum Telafri, Direktur Utama PT Desa Desa Jaya Alur Jambu dengan nomor 05 PHA 3/2021
tanggal 24 Maret 2021. Atas dasar tersebut, maka Kanwil BPN Aceh menghentikan proses pembaruan hak guna usaha tersebut dengan mengembalikan berkas ke kantor pertahanan Kabupaten Tamiang, Aceh Tamiang dengan nomor HP 01220116/2021 tanggal 19 April 2021. Lalu dari pihak perusahaan telah menyelesaikan konflik internal mereka dengan dibuktikan adanya pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham PT Desa Jaya Alur Dampu nomor 20 tanggal 9 Maret 2021. Jadi mohon maaf Bapak-bapak dari Dewan, sampai saat ini berkas dari perusahaan tersebut telah dikembalikan ke Kantor Aceh Tamiang. Jadi statusnya sementara ini masih di Kantor Tamiang, dan untuk selanjutnya mungkin Bapak dari Kantor Tamiang bisa menginformasikan kelanjutannya seperti apa. Dan untuk itu nanti mohon bantuan dari Pak Edo atau Pak Husni untuk menjawab apabila ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan yuridis dan fisiknya. Mungkin Bapak lebih kurang mohon maaf. Saya tadi sementara seperti demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Bapak Tadi, Bapak Ketua Desa Kabupaten Aceh Tamiang, segenap anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Aceh Tamiang, yang kami hormati Bapak Asisten, yang kami hormati Kepala Dinas Instansi terkait, yang kami hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu para hadirin sekalian, memenuhi undangan daripada Ketua DPRD Kabupaten Aceh Tamiang pada sore hari ini. Pada prinsipnya perlu saya sampaikan bahwa pada hari ini sebenarnya saya masih menjalankan rapat di Banda Aceh, tetapi mengingat ada undangan dari Komisi 1 DPRD Kabupaten Aceh Tamiang, saya tidak berkesempatan untuk hadir mengundi secara langsung menemani Pak Kabid yang pada hari ini telah berada di Aceh Tamiang. Dan sebagaimana kita menyimak tadi bahwa HGU PT Desa Jaya Alur Dampu sudah berakhir sejak tahun 88 dan proses perpanjangannya telah dilakukan mulai dari ukuran sejak tahun 2010. Ya. Artinya apa yang disampaikan melalui uraian-uraian yang disampaikan dari pihak Kanwil tadi memang benar bahwa proses HGU tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, telah memenuhi syarat dan sesuai ketentuan yang berlaku, dan sudah pernah dikirim ke Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Perencanaan Nasional di Jakarta. Tapi dalam prosesnya mungkin terkait dengan telah dari pihak kementerian, berkas tersebut pernah dikembalikan dan setelah dilengkapi kita mengirim kembali ke kementerian. Tapi baru-baru ini saya didatangi oleh pengacara namanya Pak Arif Fadilah. Setelah berkas pengembalian yang kedua dari kementerian ke Kanwil ke Kanta, bahwa ada konflik internal keluarga terkait dengan mungkin antara pemegang saham. Tapi menurut info yang kami tahu bahwa itu sudah terselesaikan. Kemudian pihak perusahaan pada saat sekarang ini terkait dengan penyelesaian tersebut belum disampaikan ke kami. Dan nanti bagaimana kita lanjutnya kalau polemik yang terjadi di internal perusahaan tersebut, berita acaranya atau segala macam persoalan secara keluarga sudah dipenuhi, dan kita akan menindaklanjuti permohonan tersebut. Kemudian terkait dengan tugas dan kewenangan Kantor Perumahan Kabupaten Aceh Tamiang terkait tidak hanya HGU PT Desa Jaya, kita hanya bertugas mencatat sesuai dengan keputusan yang diterbitkan oleh kementerian ataupun dari pihak Kanwil BPN Aceh. Artinya keberadaan HGU itu kalau memang sudah sah untuk diterbitkan berdasarkan SK yang disampaikan kepada kami, melengkapi semua persyaratan dan menyelesaikan semua kewajiban, ya kita akan melakukan pencatatan dalam rangka untuk menerbitkan sertifikat. Cuman hari ini kita sebagai undangan yang kita terima adalah untuk duduk dengan pendapat di
ruang komisi tinggal pendapat dengan komisi 1 DPR Kabupaten Cianjur. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi bahan atau acuan kita nanti mungkin lebih banyak kita dapat dari dalam rangka diskusi. Tentunya kami ya, yang namanya dari si pemerintah, apa itu pemerintah daerah, Kementerian dan BPN adalah berada pada posisi yang netral. Nah, kita keberpihakan kita tidak ada kemana-mana. Kita maklumi bahwa persoalan proses HGU ini tidak semata-mata tanggung jawab Badan Pemenangan Nasional sendiri, tetapi ada instansi teknis lainnya, ada hal-hal yang sesuai ketentuan dan aturan berlaku perlu dipertimbangkan dan perlu dilengkapi. Nah, jadi ada mungkin anggapan bahwa sertifikat terbit BPN semuanya ini adalah BPN yang punya kerja. Itu adalah pendapat ataupun ya pandangan yang keliru. Nah, ini perlu kami sampaikan. Di sini tadi kita ada melihat bahwa ada rekomendasi Bupati, rekomendasi Gubernur, ada surat-surat yang berkaitan dengan tata ruang, ada dari dinas pertanian berhubungan. Ya. Mungkin itu Pak Ketua yang dapat menyampaikan sekilas dari saya selaku Kepala Kantor Kabupaten Cianjur. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kabupaten. Selanjutnya kita minta dari perusahaan dulu, nanti baru ke pemerintah dan masyarakat. Mungkin dari PPD saja ya, bisa menyampaikan. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih ke Bapak Kan, ini bahasanya perpanjangan atau pembaruan? Karena kalau saya kalau namanya perpanjangan sebelum mati namanya perpanjangan. Kalau ini menurut saya ya, ini namanya pembaruan. Karena mungkin dari pihak Desa Jaya sudah melepaskan sebagai itu masyarakat untuk fasilitas umum pemerintahan kayak perkenaan ya, atau untuk hutan kota gitu. Jadi kalau pemikiran saya ini pembaruan karena banyak yang sudah dilepas ke masyarakat. Istilah salah satunya PCSM ya, gitu. Jadi bahasa perpanjangan itu kalau setahu saya itu sebelum mati ya mengajukan perpanjangan. Mungkin itu aja. Ya, mungkin dari pihak Desa bisa dilanjutkan. Terima kasih. Kami Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan tidak banyak Pak. Kita hanya ikut memberikan surat dukungan ke petugas untuk ikut dalam tim B yang dipimpin dari Gubernur. Hanya kita tentang menyangkut di IUB-nya saja, izin usaha budidaya. Hanya itu keterlibatan kita di dalam untuk perpanjangan itu dari Dinas Pertanian perkebunannya. Kalau dari plasma itu mana undang terbaru itu diwajibkan bagi perusahaan perkebunan itu mengeluarkan anggaran 20%. Jadi jangan salah artikan. Kadang-kadang bukan nanti kalau memang kebun punya lahan sudah 1 hektar dari awal, kalau setiap tahun dikurangi 20% habis juga kebun perusahaan. Ini artinya kebun plasma itu boleh dikembangkan di mana saja, baik tanah desa, tanah pribadi masyarakat, yang hasil produksi nanti kita jualnya ke kebun induk, ke kebun utama. Karena ini salah pengertian, kena kurang 20%, tiap tahun dikurang 22%, ya kita harus kebunan yang punya IO itu. Jadi jangan salah mengartikan tentang plasma itu tadi. Yang mungkin ini karena dapat disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, maaf nih ngomong lagi. Satu apa yang disampaikan Pak Said tadi masalah beroperasi kembali, kami para datuk tidak bisa menyikapi. Arti kata tidak bisa mengambil keputusan Pak, karena kami perpanjang tangan, bukan kami yang mau. Kami itu kan. Jadi untuk hal itu kita harus duduk kembali supaya ini bisa lebih clear, lebih cepat. Yang kedua Pak, kalaupun memang ini urusan untuk perpanjangan, kita minta kami para datuk dan juga kita jangan sibuk, kita ukur ulang kembali
yang sebenarnya dan libatkan kami, Pak Datuk, baru kita urus cerita perpanjangan. Habis itu, di sini ada permintaan masyarakat, Pak. Ternyata itu juga kenapa? Karena mungkin kecemburuan sosial tadi, desa A, desa B, desa D ada dibagi desa jajaran peserta rapat. Untuk singkat aja, kami selaku kuasa hukum dari PT Desa Jaya tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Yang jelas, kami tidak boleh melakukan kegiatan dan aktivitas di perkebunan tersebut. Ada sejumlah warga yang mengklaim bahwasannya kalian tidak boleh beroperasi, kalian tidak boleh beroperasi, kalian tidak boleh melakukan kegiatan. Ketika kami menanyakan kembali apa dasar pelarangan tersebut, pihak-pihak yang mendatangi, sejumlah warga yang mendatangi PT tidak bisa memberi jawaban pasti apa dasar pelarangan tersebut, sehingga sampai saat ini pihak perusahaan tidak boleh melakukan kegiatan apapun di kawasan yang kami kuasai. Kemudian para karyawan kami juga tidak boleh melakukan kegiatan. Selain melakukan operasional perusahaan, karyawan kami juga dilarang untuk melakukan seperti contoh melakukan absensi, kan gitu. Jadi otomatis kegiatan perusahaan kami dihentikan sepihak, sehingga kami meminta mohon kepada bapak-bapak yang terhormat untuk sudi kiranya memberi kepastian terhadap kami selaku pihak perusahaan yang memiliki izin yang lengkap. Jadi untuk tidaklah dilarang kegiatan perusahaan, yang mengingat karyawan-karyawan kami ini terdiri dari 6 desa yang berada di kawasan perusahaan tersebut, sehingga otomatis ketika karyawan-karyawan kami tidak bekerja akan berdampak ke ekonomi karyawan tersebut. Sehingga mohon izin pimpinan, di sini kami sampaikan itulah yang kami, keadaan yang ada di perusahaan itu, itulah keadaan yang sekarang ini. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu dari pihak pengacara ya? Ya berarti nanti poin pengacara kita masukkan lagi ya, secara dulu. Jadi kita mohon juga tanggapan dari pemerintah, baik dari Pak Sari dari Asisten 1 ya, dari pemerintah sekaligus lanjut nanti dari Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian. Nanti baru kita ke tujuan dari Pak Datuk mewakili Rupika. Boleh Pak, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dengan PPD Kabupaten Kimia. Kami hormati Ketua Komisi 1 dan seluruh hadirin hadirat wabarakatuh yang saya hormati, para dinas, asisten, dan juga Pak Camat, juga dari RSM Batari, dan juga dari Pak Kapolsek, mungkin dari Pak Ramil, Pak Putri, dan seluruh hadirin hadirat yang saya muliakan, juga dari BPN Provinsi dan juga dari BPN Kabupaten. Mungkin langsung saja saya. Sebenarnya kronologis daripada areal ini, pertama dulu 2000 hektar. Itu zaman orang tua saya. Di 2000 hektar itu yang dipergunakan sekitar 1600 hektar. Di 1600 hektar tersebut, waktu peralihan saya masuk ke DPRD, terus saya serahkan kepada adik saya Teguh Rafli untuk menjadi pengurus di pada perkebunan tersebut, dengan catatan supaya
dilakukan perpanjangan HGU. Tetapi mungkin Aceh waktu itu lagi konflik, bagaimana untuk kita mengerjakannya juga agak sulit, maka berlarut-larut mungkin sampailah kemarin 2017. Dan di 2017 itu kita sudah sepakat dengan Pak Latif waktu itu Bupati bahwa kita keluarkan lagi 600 hektar untuk desa. Dan ini 6 desa, rencana kita adalah 100 hektar satu desa untuk milik desa dan untuk dijadikan kas desa. Dan nantinya kita kepingin seperti di Jawa, yang mana desa-desa itu punya tanah bengkok yang akhirnya menjadi kas desa. Saya rasa kalau satu desa punya kebun sawit 50 hektar saja dengan bekerja sama dengan pihak ketiga, mungkin desa itu akan kaya, Pak. Itu tujuan saya dulu. Tapi akhirnya tujuan itu hilang. Sekarang yang punya area di sana kita juga nggak tahu siapa dari mana. Pokoknya masyarakat di sana sebagian kecil yang punya areal di sana. Itu semua kayaknya ya bos-bos lah, cukong-cukong. Saya mungkin nggak bisa, lantas saya tidak terlalu jauh boleh ikut soal ini. Tetapi yang ingin saya sampaikan lagi sekali lagi bahwa di 1000 itu hasil pengukurannya tinggal 800 seperti disampaikan Bapak tadi. Terus kita ingin perpanjangan oleh Banda Aceh, diminta lagi pengukuran ulang. Karena pengukuran yang pertama itu salah satu dikembalikan adalah karena di dalam area tersebut ada beberapa lagi tanah warga yang sudah dikuasai begitu lama. Jadi ini oleh BPN pusat diminta dikeluarkan karena tidak ingin ada konflik di antara perusahaan dengan warga. Jadi kita keluarkan lagi dengan hutan kota, dengan pramuka, dengan desa mana lagi yang 90 hektar waktu itu, Tanjung Genteng. Jadi ini semua untuk fasilitas untuk masyarakat. Terus ada beberapa lagi yang memang sudah milik masyarakat, yang sudah 15 tahun mereka di situ. Kita keluarkan. Peta terakhir itu ada 675 hektar. Itulah yang dikuasai sekarang. Jadi yang sekarang ini di 675 hektar itu yang sebagian besar adalah tanaman kita, tanaman kelapa sawit kita. Dan inilah, mohon maaf kepada bapak-bapak, inilah yang dilarang, inilah yang kita tidak boleh menguasai, tidak boleh panen. Jadi salah kami itu di mana? Juga ya kita mohon, hari ini kita bukan saling menyalahkan. Kita ingin bagaimana kami bisa kerja, bisa berinvestasi, karena kita juga PBB bayar, pajak-pajak, PPH, PPN semua kita bayar. 2021 kita bayar PBB itu 121 juta untuk pelatasan pajak PBB Gubernur Jambi. Ini tahun 2022 belum lagi ketetapannya belum keluar. Tapi kita utang pajak sudah ada. Jadi mungkin itu sekilas dari saya untuk bahan masukan dari bapak-bapak yang bisa menjadi acuan nantinya kita mengambil keputusan untuk kebun PT Desa Jaya ini ke depan. Karena sayang karyawan. Karena bagaimanapun kalau ini nggak kerja 1 bulan kita harus bayar gaji mereka, Pak. Kalau ini nggak kerja terus dapat daripada kita bayar uangnya apa bayar. Mungkin itu saya, Pak. Izin menentu jumlah karyawan berapa orang tuh, Pak? Kurang. 110, Pak. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa lanjut ke bidang pemerintahan, asisten. Izin pimpinan dipikir nih, ini kita dari masyarakat yang diminta ya. Boleh langsung aja. Dari Tadi berbondong-bondong begitu saja. Kemudian ingin kami sampaikan bahwasannya ada sedikit yang ingin kami sampaikan bahwasannya ini menjadi salah satu pemicunya kami sampaikan tadi disampaikan oleh Pak Bapak. Kemudian kami ingin tambahkan Pak Ketua. Yang pertama artinya tadi disampaikan Bang Tam bahwasannya PT Desa Jaya ini dari 2000 awalnya. Kemudian dikurangi tahun 2010 mungkin yang 600. Kemudian dalam aktivitas kemudian sampai 2022 ini ada sebagian juga yang dilepas-lepas nih Bapak pimpinan. Tapi kita nggak tahu ke siapa saja. Salah satunya mungkin di belakang ini ada pelepasan.
Kemudian kita ketahui di Tanjung Genteng ada pelepasan. Kemudian di arah 9 ada pelepasan. Ini kan masyarakat tahu. Kenapa kok waktunya itu berdekatan dilepas sedikit-sedikit. Artinya kalau memang ini mau kita urus, kenapa tidak yang tetangga kita kasih yang di sekolah, kampung sekolah, selesai. Mungkin ini masukan kami, Pak Pimpinan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan dari Mr. Pers. Jadi kejadiannya sebenarnya seperti yang dijelaskan dari Pak Dato, itu masalah pengukuran patok. Tapi itu sudah clear, sudah saya jelaskan kemarin. Pak itu sudah jelaskan, saat kami sudah duduk juga sama Dato, itu sudah clear pemindahan patok untuk pengukuran. Bahkan di tengah kerumunan masyarakat saya jelaskan juga. Kenapa saya lakukan mundur? Senin saya rapat sama pimpinan bupati. Saya ingin tahu atensi daripada pimpinan. Jadi saya nggak 2 kali kerja. Senin itu khusus untuk Dato Al-Jambu. Ya, untuk Jambu kami duduk. Maksud saya mau apa permasalahan masyarakat? Jika ada, mana buktinya, kita sama-sama buat pengajuan. Soalnya saya koneksi sama sisa satu juga begitu arahannya. Jadi tiba-tiba dari Senin masyarakat yang di luar Dato ya, itu kita juga datang. Nah, ada juga masyarakat yang di luar Dato ini yang memang pengen tuntutannya harus dipenuhi. Makanya saya teken waktu di hari tanggal 25 Februari itu kewenangan saya untuk stabilan wilayah, Pak. Gitu. Saya bertanggung jawab untuk stabilan wilayah. Kalau enggak di hari itu bakalan chaos. Gitu. Terjadi kerusuhan. Bahkan dari pihak dari Polres juga tolong untuk dihentikan. Maka kami melakukan itulah penghentian untuk perusahaan. Dan tuntutannya itu tolong perusahaan memberikan uang untuk masyarakat yang miskomunikasi tadi. Jadi permasalahan yang di masyarakat benar harus sampaikan juga sama perusahaan gitu, secara duduk. Itu yang sebagai diharapkan ya, yang diharapkan seperti itu, Pak. Pemantau memang begitu, tapi sudah saya ceritakan waktu di hari hari Jumat itu saya datang di tengah-tengah ratu demo kata Pak, ini sudah 1000 hektar lebih dikuatkan oleh PT, tinggal 655. Pemindahan patok sudah clear, sudah jelaskan kemarin, dijelaskan semua dijelaskan dan clear perpanjangan. Nah, tapi orang tetap ngotot masalah 655, kami nggak bisa jawab karena itu teknis, itu bagaimana pertanahan itu teknis pertanahan. Masalah kelebihan tanah itu 1000 hektar itu orang tuh mempertanyakan itu teknis, nggak ada dengan saya. Tapi masyarakat tetap ngotot di situ, tetap juga melakukan aksi, ya udah kita tutup aja tuh. Makanya saya sampaikan, saya melakukan kewenangan tugas pemerintahan umum untuk stabil wilayah. Itu yang saya lakukan. Itu yang saya terangkan sedikit pimpinan waktu di hari kejadian. Semenjak hari itu, itulah terjadinya untuk pengerjaan usaha. Demikian pimpinan. Nah, terima kasih. Lanjut Pak Asisten. Atau dari Pak Said dulu. Izin Pak Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Pak, mungkin saya menjawab karena kebetulan saya petugas hukumnya Pak dari BPN Provinsi Aceh. Ini terkait pengukuran, mungkin udah clear ya Pak Camat. Koordinator Dato udah jelas disampaikan Pak Camat, udah clear masalah pengukuran dari ini. Waktu itu saya sama Pak Dato Dato apa yang kita jumpa? Dato Kiki. Karena yang di waktu syukuran itu Dato Kiki aja gitu. Jadi biar jangan ini, saya izin saya kasih lihat ke Bapak foto kami duduk, kami menjelaskan ya. Biar jangan ada miss Pak di sini. Kita lihat, kami ada yang kami tutup biar enggak. Udah, sekarang begini aja Pak. Abang jangan tegang, santai ngomongnya. Ini kan forum sama-sama, kok begitu abang cara ngomong? Karena ada begini hadir hari ini. Iya, enggak, makanya abang ngomong begitu.
artinya pimpinan ini yang hadir di sini juga harus menghargai forum ini pimpinan. Artinya tidak boleh seperti itu. Nah, ini ada yang mimpi rapat ini. Jadi mana yang dimintakan keterangan, itu yang diminta pimpinan itu yang jelaskan. Nah, jadi mungkin bisa dilanjutkan pimpinan. Artinya ini kan rapat kita udah hampir mengerucut ini. Nah, jadi jangan sampai kita mundur kembali. Nah, mungkin itu pimpinan. Ya, langsung dari Pak Seth dulu, nanti ke Pak Seth. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan sidang Komisi 1, Komisi 4, Komisi A, Bapak mewakili kami BPN, Kepala Kantor BPN, dan mewakili Dato. Mohon maaf, saya melihat ini ada titik temu, artinya ada miskomunikasi terkait kesalahan. Saya Pak dari proses 2007, 29, 2010, 12 sampai penandatangan sampai tim B kami ikut, ada di tengah-tengah waktu itu sampai mana yang berapa untuk masyarakat, 634 untuk 6 desa, 5 desa, kemudian menyangkut untuk tanah evakuasi korban banjir dan hal-hal lain lah. Saya pikir semua ini tercover kepentingan publik. Kemudian di Pramuka, kebetulan saya pengurus Pramuka juga dulu kita rencanakan, kita minta itu di blok 11. Jadi tidak serta-merta masa Pak Hamdan diusulkan kita dapat tinjau di situ dengan hutan kota, semuanya terproses, dibuat SK, diajukan ke BPN provinsi, kemudian kami semua. Dan terakhir untuk Tanjung Genteng saya lihat juga dari pihak penghutang perusahaan menyetujui 91 hektar. Jadi tidak ada tahapan serta-merta proses ini. Izin Pak Ketua, izin Wakil, tanah yang saya prihatin bicara unsur masyarakat, objek redistribusi itu yang memang kita dulu ikut dengan ada Pak Suprianto, ya tapi bukan di sini nih Pak Dato, nanti di forum lain itu sudah dijual belikan secara bawah tangan. Padahal dalam SKPPN 14 November 2013 itu tidak boleh selama 10 tahun. Tapi ada yang sudah jadi kebun 50-20 hektar tanpa izin. Tapi kebetulan salah satu datuk mantan sudah almarhum 2 bulan yang lalu setelah meninggalkan desa karena ada laporan di kejaksaan. Mudah-mudahan nanti dengan datuk sekarang ini diingatkan mantan-mantan datuk lama, tapi bukan mau angkat benang mantan datuk lama. Kita tahulah itu bagaimana mereka mengalihkan waktu. Sayang, apa yang direncanakan tentu kita ikut proses itu, bagaimana pokok depan akan tapi harus sedih. Saya pikir ada hal teknis mungkin nanti BPN bisa menjelaskan dari 1000, dari 2000, 1800, 1006 gitu. Desa aja yang minta 1000 kita ikut, kemudian jadi 800, sekarang jadi 600 sekian. Mungkin ada plasma yang bisa dikembangkan di luar dari fisik bersih desa, di luar yang sudah ada dibagi-bagi. Saya pikir ini tinggal kita bicarakan. Ini kan kewenangan ada ini di pemerintahan daerah, perannya bagaimana objek-objek ini bisa terjamin, apalagi sudah diberikan hak, kemudian dengan minta pilih BPN semua, sehingga semua pihak di jajaran perusahaan jalan, kepentingan masyarakat jalan. Kita lihat apa yang dibilangkan tentu. Saya tahu Pak dari Kanwil, Pak Ramli, Pak, titik-titik ini saya tahu sampai hari ini bagaimana sedih saya. Seharusnya ini bisa dimanfaatkan, tapi inilah keadaan kita. Bagaimana kami dengan Pak Suprianto yang mau berteman jalan sampai pada saat terakhir 10 Mei 2012 kita pasang patok itu untuk sampai di Batak mengeluarkan di 800. Pak Murdani hadir. Para datuk dulu ikut karena tamu kami nggak setuju ini, begitulah. Saya pikir ini proses terbuka, mekanisme perusahaan, tahapan memperbarui itu tidak. Saya pikir Pak Datuk mungkin dengan pertemuan ini ada hikmah. Tinggal datuk-datuk yang baru ini juga mohon, tapi bukan apa, tidak perlu ditanyakan dengan datuk-datuk lama. Di luar 600, di luar itu ada batang ara, ada yang terbesar adalah Brangkadis. Hampir 200 lebih lagi, wallahu a'lam. Kita sedih. Saya pikir
Nanti minta penjelasan berkaitan BPN, bilang hamil apakah ada tanah yang bisa dijadikan artinya tidak terganggu sisa air bersih yang sudah diusulkan dari Desa Jaya. Saya pikir entah jadikan plasma, saya pikir mungkin itu teknisnya sehingga bisa tercover kebutuhan ini, tapi tidaklah semua datang desa ini minta desa ini udah nggak ada hukum dunia lagi aturan. Saya pikir saya mohon maaf Pak para datuk sekarang, saya tidak ada di mana-mana, saya tidak karena dari dulu sama prinsip saya dengan Pak Anwar, tidak mau perusahaan, tidak mau masyarakat, tapi dengar-dengar kepentingan perusahaan, kepentingan masyarakat. Sampai kita mau dibacot, salah pengertian orang. Tapi alhamdulillah hari ini ya, saya harus hadir ini tampil Pak Datuk apa semua salam hormat bukan karena tapi saya lihat ini khawatir ada pihak ketiga izin 9 bulan yang lalu nggak usah saya sebut datang ke kantor saya pihak ekonomi ini datang kita akan ini ribet walaupun bentuknya bukan tidak seperti ini mungkin akan kita ambil bang saya diam aja. Oh saya bilang enggak, kalau perusahaan ini enggak satu-satunya di Aceh Tamiang inilah perusahaan yang paling banyak melepaskan, memisahkan, mengeluarkan walaupun instruksi dari pemerintah. Satu-satunya. Mohon izin maaf Pak dari Kakak. Ada perusahaan sekedar ilustrasi 10,3 hektar minta untuk desanya nggak dapat. Ada perusahaan yang di dalamnya pada saat perpanjangan izin desa-desa itu sama dia nggak dapat. Tapi bukan itu. Tapi inilah gambaran. Mari Pak Datuk kita bicarakan Pak Datuk dengan porsi, bicarakan dengan mulai pemerintah. Saya pikir saran saya karena ini sudah nampak apa, hari ini kita berikan kesempatan balik perusahaan untuk tidak menghambat, biarkan mereka bekerja. Apa yang diminta mungkin berkaitan plasma atau apapun mungkin di luar dari bicarakan mungkin dengan petunjuk dari kepala kantor BPN atau bupati mana. Karena saya yakin pasti BPN punya peta-peta plot. Kalau saya menyampaikan kan pasti ada beda. Saya perjalanan tapi kan dari saya pikirin. Saya hanya itu mudah-mudahan ini bisa dengan kepala dingin Pak Datuk yang mewakili forum. Saya hormat. Saya warga Tamiang juga. Kebetulan desa Jaya di Tamiang juga. Orang Tamiang juga. Kebetulan orang Tamiang kembali kita. Stoplah hari ini ada kesepakatan, bukan kesepakatan saya pikir ini ada miskomunikasi mungkin. Udah silakan ini jalan balik ke kebun bisa panen yang sudah sekian, apa yang menjadi tuntutan kita duduk kembali, tapi tidak meminta, tidak menahan yang sisa 600 lebih nggak boleh. Sekali lagi 4 hari 5 hari yang lalu mahasiswa datang ke saya, berapa mahasiswa ada satu kumpulan. Jumpai saya jelaskan baru mereka terkejut. Kami diminta apa? Kelompok kami diminta dari dulu untuk banding sudah kita jelaskan ini. Oh, katanya kebun nggak bayar 90 miliar 1 tahun 3 miliar uang PBB tahu kita jelaskan. Oh, akhirnya mereka. Mudah-mudahan memang hal intern tadi Pak Datuk ada saya nggak tahu yang perkembangan tadi. Saya pikir tapi ini bisa kita pahami sama. Mungkin ada hal yang banyak juga mantan Datuk Ulama itu tidak menyerah pada tuh di sudut ini ada kepentingan ini ada ini enggak sampaikan oleh tinggal begini dia sehingga kepentingan desa kepentingan publik segala macam jelas. Oke itu sementara Pak Pindah Sedap. Saya pikir mari penutup akhir saya minta ini kebun bisa berjalan lagi melakukan aktivitas. Ya, saya pikir itu hormat saya pada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Said dari waktu 9 menit 17 detik. Jadi mohon 5 menit saja Pak Asisten dengan Pak Kadis. Nanti kita meluruskan benang kusut masalah surat. Saya yakin itu untuk perpanjangan perbaruan. Kalau dibilang ada isu pajak, saya yakin juga dia punya tanah juga pegawai pajak gitu kan. Yang punya 2 hektar, 3 hektar, yang punya kebun sawitnya gitu maksud saya gitu kan. Kalau saya bayar pajak mungkin KD kita bisa naik tinggi. Tapi kita nggak pernah ke situ. Kalau seperti Pak Said bilang, plasma itu bagus gitu kan, sampai ke 5 tahun gitu. Tapi kerjasama dengan perusahaan, bukan jadi main robot tanah gitu kan.
Kalau ini masih ada izin. Mungkin itu aja. Lanjut Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak wakil dari KPN BPN beserta rombongan yang kami hormati, Bapak Kepala Kantor, Bapak Ketua Komisi, Wakil Ketua DPR, Bapak seluruh anggota DPRK yang hadir di ruangan ini, dan Bapak sekalian, pada tuh semua elemen yang tidak kami sebutkan satu persatu karena waktu singkat sekali ini. Baik, berbicara masalah Desa Jaya, memang kami sudah mengikuti juga. Kebetulan saya dari 2007 Pariwisata Usaha Perkebunan sejak Mei sampai 2014. Jadi proses ini kami pikir kalau kita kembali lagi, maaf, ini kami tidak ada kepentingan sana sini. Bercerita dengan Permentan nomor 6 2006 itu memang harus memberikan kepada masyarakat sekitarnya minimal 20%. Tapi kalau kita hitung dari jumlah itu desa Jaya ini juga itu sudah lebih dari itu yang diisikan. Tapi bukan itu ya, ada aturan lagi. Boleh seperti Pak saya sampaikan secara plasma membantu mereka untuk anak nanti hasilnya itu kesepakatan ada perjanjian itu di Permentan 26 2006. Baik, kami pikir tadi sepertinya ini apa yang disampaikan oleh dari Lebah tadi Pak Sekjen tadi itu sepertinya memang seperti apa yang sudah mungkin disampaikan juga. Arahnya kita lakukan mediasi kembali, duduk bersama, duduk bersama. Mungkin di kampung dia duduk, kita harusnya biarlah ada perdamaian. Jadi Desa Jaya ini yang punya orang Tamiang juga ada. Kalau kita akan butuhkan sayang juga ada. Ada di situ juga banyak orang Tamiang bekerja di situ. Baik, selanjutnya kami pikir ini memang proses perizinannya dari semenjak dulu sudah mulai dilakukan. Hanya sampai hari ini mungkin belum selesai izinnya. Kalau kita dengarkan dari kasih komplit dari BPN Aceh mengatakan bahwasanya berkas sudah dikembalikan lagi, artinya berkas itu untuk dipenuhi mana yang kekurangan mungkin itu. Jadi dipenuhi lagi sehingga bisa diproses, melakukan proses perizinan lebih lanjut. Kami di sini menyarankan juga kepada perusahaan bahwasanya untuk segera juga mempercepat masuk proses perizinannya, dan kami pikir pertama sekali yaitu coba kita lakukan duduk bersama kembali. Artinya seperti Pak Ketua Pimpinan Rapat tadi mengatakan bahwasanya benang kusut ini bagaimana kita selesaikan. Dalam hal ini mungkin kalau kita lihat tadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Camat juga sudah melakukan beberapa mediasi pertemuan untuk menyelesaikan ini. Jadi dalam hal ini sikapnya kami harapkan kita bangun kembalilah miskomunikasi ini antara perusahaan, masyarakat, pada itu apakah melalui jalan siapa nanti akan kita lakukan. Jadi mungkin pimpinan rapat itu yang dapat kami sampaikan dalam hal ini apa yang kita harapkan jangan sawit dengan juga buahnya busuk di atas sayang. Apalagi dengan harga sawit hari ini cukup menggiurkan. Sekian, mohon maaf kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Pak Kadis Perkebunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Ketua DPR Abdul Wakil Pak Madiun, Ketua Komisi 1, anggota Dewan Komisi Antara kami Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan tidak banyak Pak. Kita hanya ikut memberikan surat dukungan ke petugas untuk ikut dalam tim B yang dipimpin dari Gubernur. Hanya kita tentang menyangkut di IUB saja, izin usaha budidaya. Hanya itu keterlibatan kita di dalam untuk perpanjangan itu dari dinas pertanian perkebunannya. Kalau dari plasma itu ada undang terbaru itu diwajibkan bagi perusahaan perkebunan itu mengeluarkan anggaran 20%. Jadi jangan salah artikan. Kadang-kadang bukan, nanti kalau memang kebun punya lahan sudah 1 hektar dari awal,
Kalau setiap tahun dikurangi 20% habis juga kebun perusahaan. Ini artinya kebun plasma itu boleh dikembangkan di mana saja, baik tanah desa, tanah pribadi masyarakat, yang hasil produksi nanti kita jualnya ke kebun induk, ke kebun utama. Karena ini salah pengertian, kena kurang 20%, tiap tahun dikurang 22%, ya kita harus kebunan yang punya IO itu. Jadi jangan salah mengartikan tentang plasma itu tadi. Yang mungkin ini karena saya sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, maaf nih ngomong lagi. Satu, apa yang disampaikan Pak Said tadi masalah beroperasi kembali, kami para datuk tidak bisa menyikapi. Arti kata tidak bisa mengambil keputusan Pak, karena kami perpanjang tangan, bukan kami yang mau, kami itu banget. Jadi untuk hal itu kita harus duduk kembali supaya ini bisa lebih clear, lebih cepat. Yang kedua Pak, kalaupun memang ini urusan untuk perpanjangan, kita minta kami para datuk dan juga kita jangan sibuk, kita ukur ulang kembali yang sebenarnya dan libatkan kami para datuk, baru kita urus cerita perpanjangan. Habis itu di sini ada permintaan masyarakat Pak. Ternyata itu juga kenapa? Karena mungkin kecemburuan sosial tadi, desa A, desa B, desa D ada dibagi. Ini informasi dari kami, ada yang masyarakat domisili setempat dan ada di luar. Ini oke lah kita katakan ada yang di luar, sebagian yang di dalam. Kan sayang juga mereka dengan Pak Tengku sampaikan bahwa di saat tidak panen artinya mereka tidak bayar gaji. Di saat mereka tidak bayar gaji, artinya apa yang akan diberikan oleh mereka kepada anak-anaknya dan istrinya. Jadi harus kita pertimbangkan juga ini pada tuh. Mengingat ini kan masyarakat kita juga, rakyat kita juga. Kalau saya berkita, saya nggak ada kepentingan di sini. Karena apa? Saya rasa tadi seperti Pak Asisten sampaikan tadi, ini bisa kita diskusi, menyampaikan aspirasi kita dengan hati yang dingin gitu. Karena ini kalau kita lihat ke belakang, ini nggak akan selesai masalah ini. Kalau kita lihat spion ini kan nabrak nih. Jadi kita jangan melihat lagi ke belakang. Artinya yang ke depan ini apa yang keinginan masyarakat inginkan sesuai dengan aturan, berjalan terus menurut saya. Dan begitu juga kepada PT. PT kalau memang secara aturan mereka mau berjalan, ya berjalan. Tapi ini yang harus kita pertimbangkan adalah masyarakat kita juga. Jangan ribut antara PT dengan masyarakat, berimbas ke masyarakat lagi. Ini 110 orang ini kan harus kita pikirkan juga ini. Ini kita cari keluarnya kembali lagi nanti. Ini saya yakin 110 orang ini kita kalikan 3 ini sudah berapa mereka. Ini kan sudah pertimbangan juga dari kita pemerintah. Kalau kami DPR cuma jembatani aja ini kan, bukan eksekutor kami ini. Jembatani aja di pada tuh. Kalau tanpa kami itu kan nggak bisa nih rapat seperti ini, saya yakin nih. Ini terima kasih juga dari Banda Aceh hadir ya. Mereka jauh-jauh hadir kemari untuk menyelesaikan masalah kita. Kenapa kepentingan mereka menerima Banda Aceh datang kemari? Dengan jadwal yang singkat, malam informasi datang, jam 2, jam 3 tiba beliau di tengah-tengah kita. Setelah itu sampai ini dia ribut lagi itu. Maka untuk kita ambil kesimpulannya, keinginannya kita berarti sama-sama lah untuk cari solusinya. Ini kalau nggak ada solusi kan mungkin kita dapat jam 2:30 kita mulai tadi, ini udah 4:30, artinya udah 2 jam perjalanan rapat kita, tidak ada kesimpulan apapun. Izin saya angkat tangan melalui pimpinan sidang. Balik sebenarnya ini kan sudah tahu arah. Mohon maaf Pak Datuk yang sekarang kan sudah tahu. Pak Datuk ini kan pimpinan. Sudah tahu duduk persoalan, sudah tahu semua dijelaskan oleh instansi yang terkait. Sampaikan dengan masyarakat. Jangan, ini mohon maaf, jangan bahasa orang saya nggak tanggung jawab arahnya itu berarti nggak ada titik temu. Pak Datuk lah sampaikan ini persoalan dulu ini soal yang dikeluarkan dari kebun dari tahun lalu yang lalu sekian harus kita jelaskan. Itu memang wewenangnya apa? Kalau begitu bahasa nggak tanggung jawab saya. Ada bapak nggak tanggung jawab saya. Tapi nggak bisa tanda tangan menghentikan semua aktivitas itu dari Datuk. Kalau
secara kewenangan Datuk. Saya pikir ini nggak sehat. Mari kita menyangkut apa yang menjadi apa. Ini bisa duduk kembali, tapi berkaitan dengan persoalan aktivitas kebun harus jalan. Kalau mekanisme ukur ulang akan bisa dijelaskan banyak tahapan. Ukur ulang dulu itu disaksikan dengan Datuk dengan tahapan-tahapan semuanya. Hari ini yang pemain Pak Said, saya potong Pak Said. Itu masukan Pak Said bagus, tapi menurut saya bukan bela Datuk. Maksudnya masukan di Pak Datuk ukur saya setuju itu. Tetapi Pak Datuk, kita mohon Pak Datuk dari Komisi 1 DPRK, masukan dari Pak Said pun kita pertimbangkan lagi untuk panen. Terkait panen, kalau bisa kita panen, terkait ukur berjalan juga gitu. Dan kita tentukan kalau memang keinginan dari pimpinan desa tertinggi Datuk untuk mengusulkan pengukuran, nanti kita tanya lagi ke BPN Kanwil Provinsi, ke Kanwil Provinsi dan Tamiang, BPN Tamiang. Nanti kapan jadwalnya? Itu nggak masalah mungkin biar puas. Ini kan keinginan masyarakat saya tahu biar puas itu. Berapa sih punya PT Desa Jaya? Sisa akhirnya. Iya, yang sisa akhirnya berapa gitu? Iya, ini salah-salah yang punya pembagian tahun lalu masih belum habis ini. Kan gitu, ini biar puas. Biar puas. Jadi atur aja jadwal untuk panen kita usahakan masyarakat biar bisa panen, dan untuk pengusulan dari masyarakat juga mewakili daripada untuk mengukur ulang itu dilaksanakan juga itu. Kan selesai masalahnya. Panen jangan terhambat, ya kan? Dan nanti Tengku pun sampaikan bahwasanya sudah bayar pajak berapa 100 juta sekian itu kan sayang juga gitu. Dan mengingat buah sawit itu pun kalau busuk kan nggak bisa laku lagi itu. Mungkin itu saja pimpinan kita sampaikan, kembalikan kepada pimpinan. Bapak ya, peserta rapat yang kami hormati, saya mendengar tadi masukan dari Pak Dato, dari yang lain, termasuk dari rekan-rekan dewan. Ini sekarang sudah ada titik temu nih. Makanya di sini kami menekankan melalui Bapak Asisten agar kepala daerah proaktif untuk segera menyelesaikan persoalan ini. Saya rasa 2 kali duduk lagi selesai nih. Tapi kami nanti dari DPR akan mengawasi dan mengawal agar persoalan ini selesai. Tapi ini ranahnya eksekutif. Maka kami minta kepala daerah nanti agar segera setelah RDP ini ada pertemuan lanjutan yang intinya menyelesaikan persoalan ini. Itu mungkin arahan dari saya. Izin pimpinan. Kita melihat pimpinan. Ini Pak Dato yang hadir di sini. Ini bebannya itu cukup berat pimpinan. Cukup berat pimpinan. Mereka akan dimintai penjelasan kepada masyarakatnya di saat mereka dipulang. Itu udah pasti pimpinan. Beratus masyarakat menunggu Bapak. Dan kemudian pihak kebun pun juga ada yang terbeban oleh pihak perkebunan yaitu serat. Yang pertama ini pimpinan. Kita tinggal cari solusi bagaimana antara Pak Dato akan memberikan penjelasan kepada masyarakatnya, pihak perkebunan bisa melaksanakan kegiatan seperti biasa. Otomatis di kedua belah pihak ini harus mundur selangkah. Artinya kita jangan saling bersikeras. Mohon maaf, Dato harus begini, perusahaan harus begini jangan. Artinya kalau pertemuan kita ini yang pertama ini bisa memfasilitasi ini, kita mengurucutnya kembali dulu, dan kemudian nanti ke depan kan kita masih ada rapat-rapat selanjutnya. Mungkin itu pimpinan. Artinya bukan kami tak mengizinkan kebun itu beroperasi, tapi kami pun dengan legowo sudah. Namun masyarakat ini pimpinan. Makanya kalau hanya kami yang menjelaskan dengan masyarakat itu nanti pimpinan, saya yakin pasti tidak ada titik temu juga. Kecuali artinya dari PT Desa Jaya, dari apa namanya? Ya. Terus dari pihak perusahaan nanti BPN aja Tamiang kan? Ya. Kan gue nggak usah. Ya. Jadi dari BPN nya komisi 1 khusus. Ya. Terus yang lain boleh yang hadir di sini. Iya.
izin sebentar untuk operasional kan berarti nunggu hari Senin. Ya. Dan perusahaan ini kan sudah nggak tutup, nggak jalan operasional. Udah 2 minggu. Tunggu Senin. Ya kalau ini memang Senin, saran hormat saya jangan ada tunda lagi. Sehingga persoalan hari ini kan sudah jelas apa, di mana, semua saya pikir ini. Begitu. Jadi Bapak peserta rapat yang kami hormati dan kami muliakan, berhubung rapat telah selesai, sekali lagi atas nama pimpinan DPR kami mengucapkan ribuan terima kasih atas kedatangan Bapak Mari atas undangan kami. Kemudian ya mohon maaf mungkin dalam sambutan penempatan yang kurang pada tempatnya atas nama lembaga, atas nama pimpinan DPR kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin pimpinan, ini di luar konteks kami pikir gini, Pak Tengku dengan Pak Datuk coba di luar konteks ini kita duduk sebentar.